Terima kasih banyak sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5A pada hari ini. Baik, setelah kita melaksanakan pembelajaran, menurut Ibu, apakah pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini, apakah sudah sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya, atau bagaimana Bu? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Menurut saya, kegiatan proses pembelajaran saya untuk hari ini, saya sudah laksanakan sesuai dengan RPP, hanya mungkin belum sempurna, terlebih di medianya tadi. Media iklannya itu. Saya hanya lebih fokus di media iklan yang ada di buku saja. Yang seharusnya saya harus ambil salah satu contoh media iklan itu misalnya Rinso atau sampo. Atau bisa juga dari koran ya, dari Ya, surat kabar. ya. Tadi kan ada iklan baris Kolom dan ya dengan iklan baris. coba kalau tadi ada koran, pasti pembelajarannya lebih bagus ya Bu ya. Iya. Setelah proses pembelajaran tadi, apakah menurut Ibu masih ada hal-hal yang kurang, yang memang sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ibu, baik dari segi medianya maupun juga dari daya tangkap siswa terhadap proses pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini? Ya, baik, terima kasih Bapak. Kalau menurut saya tadi, sudah sebagian besar siswa aktif dalam menjawab pertanyaan yang saya lemparkan. Itu menurut saya kelebihannya, dan kekurangan yang saya temukan di dalam kelas tadi itu sebagian juga ada siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan, terus masih ada yang kurang aktif. Ya. Dari RPP yang Ibu rancang ada 4 tujuan pembelajaran yang menjadi target pencapaian siswa pada hari ini. Apakah menurut Ibu 4 tujuan pembelajaran ini bisa diselesaikan dalam waktu 3 kali 35 menit atau masih dilanjutkan ke jam berikutnya, jam keempatnya? Karena saya melihat dari 4 tujuan ini tadi dalam pelajaran 1 sampai ke 3 sudah mengakomodir semua materinya. Iya. Mulai dari iklan sampai dengan materi tentang unsur dan Senyawa. Ibu masih melanjutkan ini pada les berikutnya 4 ke 5. Ya, baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya karena materinya hanya sedikit saja, untuk jam 4 dan ke-5 itu semuanya harus di pembelajaran kedua sudah. Karena materinya hanya sedikit saja. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin masih ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Oke Ibu, apakah boleh saya menyampaikan beberapa masukan untuk pembelajaran hari ini? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Hari ini Ibu luar biasa sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5A dan RPP yang disusun sangat baik. Pelaksanaan pembelajaran juga hari ini bagus. Saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, berkaitan dengan apresiasi atau penghargaan untuk para siswa yang sudah menunjukkan partisipasinya, juga keaktifannya dalam proses pembelajaran. Apakah tadi Ibu sudah memberikan apresiasi untuk siswa-siswi kita yang aktif? Iya, itu kekurangan saya salah satunya tadi Pak. Itu yang saya lupa tadi. Oke, terima kasih. Kalau Ibu juga mungkin ada hal yang lupa tadi. Saya mengamati bahwa ada beberapa siswa yang memang Ibu berikan apresiasi, katakanlah bagus itu. Itu jawaban yang betul. Namun demikian ada juga beberapa siswa yang mungkin karena satu dan lain hal lupa diberikan apresiasi. Pada prinsipnya apresiasi yang diberikan itu harus adil, harus seimbang, supaya tidak ada siswa yang merasa dirugikan misalnya. Dia tadi kok diberikan apresiasi karena jawabannya benar, kok saya tidak. Ini supaya kita tetap menjaga agar psikologinya jangan sampai terganggu, dan itu bisa membuat dia nanti
tidak memberikan kontribusi lagi dalam pembelajaran itu kalau apresiasinya tidak adil. Sehingga barangkali ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa diterima ya Bu ya? Saya terima Pak. Oke, terima kasih. Kemudian apakah dalam proses pembelajaran tadi ada selingan untuk menghidupkan kembali suasana kelas? Ya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin itu juga salah satu kelemahan saya tadi. Di kelas saya kebanyakan ceramah, terus tidak sehingga siswa sepertinya tidak semangat dalam proses pembelajaran tadi. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi pada prinsipnya memang berkaitan dengan selingan dalam pembelajaran tidak harus dicantumkan dalam RPP, tapi itu prinsipnya secara spontanitas dengan melihat situasi kelas. Kalau memang kita melihat bahwa situasinya agak jenuh dan mungkin anak-anak kurang aktif, maka perlu juga ice breaking supaya anak-anak bisa terbangun kembali semangatnya untuk belajar. Apalagi jam pertama sampai jam ketiga itu waktunya kurang lebih 2 jam anak berada di kelas. Anak juga butuh refresh sedikit otaknya supaya kembali konsentrasi dengan proses pembelajaran. Kita bisa diterima Bu? Saya terima Pak. Lalu yang terakhir berkaitan dengan metode pemberian tugas. Tadi betul dari beberapa tugas yang diberikan, Ibu memang lebih konsen pada tugas individu. Jadi mungkin baik juga supaya tugas secara berkelompok perlu kita terapkan juga dalam proses pemberian tugas. Ya, dari beberapa tugas misalnya, yang ini tugas individu, kalau diberikan tugas yang lain lagi, diberikan tugas secara kelompok. Tentu ada manfaatnya supaya anak juga bisa berlatih karakternya untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran bersama teman-teman dalam kelompoknya. Tapi mungkin hari ini Ibu sudah merancangnya semua secara mandiri. Saya melihat juga mungkin poin itu yang ingin Ibu sampaikan hari ini, kemandiriannya. Tapi baiklah, untuk diskusi juga bisa dimasukkan. Oke, siap, akan dilaksanakan. Oke Ibu, terima kasih banyak. Ini kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Terima kasih juga sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Tentu ini adalah proses agar dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, proses pembelajaran yang kita laksanakan di kelas semakin baik untuk kebaikan Ibu sendiri dan juga untuk kebaikan anak-anak dan lembaga pendidikan di Padang. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Salam sukses menjadi guru yang hebat. Terima kasih.